Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi sistem upah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Saputra dari absen 21 dan teman saya Ayo Bukti Kersiawan dari absen 5. Raisya Aulia Alfarobi absen 30. Pun Syakira absen 17. Nurul Sugiyarni absen 27. Dan saya Najwa Amalia absen 25. Sistem upah. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Peran pemerintah dalam penentuan upah yaitu sebagai mediator antara pihak pengusaha dan pekerja atau buruh. Bagaimana latar belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja? Beberapa teori yang menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, teori upah alami. Teori upah alami dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, upah terdiri atas upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Sementara itu, upah pasar adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja. Yang kedua, teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Upah yang diterima pekerja merupakan upah minimum sehingga pengusaha dapat memperoleh laba sebesar-besarnya. Oleh karena berada dalam posisi yang lemah, pekerja terpaksa menerima upah tersebut. Atas dasar itulah upah ini disebut upah besi. Untuk memperbaiki kehidupan, pekerja disarankan mendirikan koperasi produksi agar terlepas dari cengkraman upah besi. Yang terakhir, ada teori upah etika. Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup layak. Tindakan pengusaha memberikan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum merupakan langkah yang tidak etis. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. Apakah kamu mengetahui sistem pengupahan pegawai perusahaan atau pekerja yang menerima upah per bulan? Jenis upah pekerja tersebut diberikan menurut satuan waktu, yaitu upah bulanan. Sistem pengupahan tersebut merupakan salah satu sistem upah yang berlaku di Indonesia. Sistem upah yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. 1. Upah menurut waktu. Upah menurut waktu merupakan upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Penghitungan upah menurut waktu dilakukan berdasarkan satuan jam, harian, mingguan, ataupun bulan. Kelebihan sistem upah ini adalah pekerja dapat menghitung jumlah upah yang diterima secara pasti. Kelemahan upah ini adalah kurang mendorong pekerja untuk meningkatkan prestasi kerja karena tidak ada perbedaan jumlah upah yang diterima pekerja meningkatkan prestasi kerja karena tidak ada perbedaan jumlah upah yang diterima pekerja yang rajin dan pekerja yang tidak rajin. Contohnya gaji bulanan yang diberikan kepada pegawai negeri dan karyawan tetap. 2. Upah menurut hasil atau upah satuan. Upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan pekerja dalam waktu tertentu. Jumlah tersebut kelebihan sistem ini adalah pekerja termotivasi bekerja segiat-giatnya agar memperoleh upah yang lebih besar. Karena kelemahan sistem ini adalah hasil pekerja kurang baik dan kurang memperhatikan keselamatan serta kesehatan para pekerja. upah dengan sistem mitra usaha job partnership. Pada sistem upah mitra usaha, pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, tetapi organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Upah dengan sistem bonus. Upah dengan sistem bonus merupakan upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah dengan sistem bonus bertujuan memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan perusahaan, makin besar bonus yang diberikan kepada pekerja. Lantas, apa saja manfaat sistem upah yang berlaku di Indonesia? Manfaat sistem upah sebagai berikut. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Melindungi karyawan dari
kesewenang-wenangan pemberi pekerja dalam pemberian upah, menyediakan uang insentif untuk mendorong pekerja meningkat. Upah minimum. Setiap tahun pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum dengan tujuan memberikan perlindungan upah bagi pekerja buruh untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Dengan dasar tersebut diharapkan terwujud sistem pengupahan yang berkeadilan. Lantas apa itu upah minimum? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, upah minimum merupakan upah bulan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Penyesuaian nilai atau besar upah minimum dilakukan setiap tahun yang ditetapkan oleh gubernur dan dihitung oleh Dewan Pengupahan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, Dewan Pengupahan terdiri atas Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi. Jika diperlukan dapat dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, akademisi, dan pakar. Dewan Pengupah dibagi atas 3 jenis jenjang. 1. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas dibentuk oleh Presiden. Bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan serta penyusunan dan pengembangan sistem pengupahan. 2. Deperprov, Dewan Pengupahan Provinsi. Deperprov dibentuk oleh gubernur, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota bagi kabupaten atau kota yang mengusulkan, serta penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan. 3. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, Depekap atau Depeko. Depekap atau Depeko dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka pengusulan upah minimum kabupaten atau kota, serta penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.